Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Sri Wahyuni, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandira dengan nomor induk mahasiswa GT 11125261 sebagai guru bimbingan dan konseling di Sekolah SMK Darul Kamal NW Kembangkerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan menampilkan video layanan konseling individual dengan pendekatan behavior teknik self management. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Udah tahu dipanggil ke sini kenapa? Iya, Bu. Iya. Jadi kita sekarang ada kegiatan layanan konseling ya. Iya. Tapi sebelum kegiatan kita dimulai, langkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Iya. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke? Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, Ananda sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah. Tadi kegiatannya apa? Ada kerja bakti, Bu. Oh ya, kalau boleh silakan dibuka maskernya biar jelas ya. Baik, Bu. Iya, ada kerja bakti tadi. Iya, Semua kelas atau kelasnya saja? semua kelas, Bu. Semua kelas. Enak ya kalau kerja bakti ya? Iya. Iya. Oke, Ananda di sini dipanggil karena berdasarkan laporan yang Ibu terima, ya? Iya. Yang Ibu terima bahwa Ananda sering terlambat, ya? Iya. Benar? Benar, Bu. Oke, tadi sebelum kesini Ananda sudah izin di guru mapelnya? Sudah. Sudah. Pelajarannya apa tadi? Dokumen, Bu. Dokumen, tentang dokumen ya. Iya. Oke Ananda, karena Ananda ada permasalahan, yaitu permasalahan Ananda itu adalah sering terlambat datang sekolah ya. Jadi di sini Ibu mau mengadakan layanan konseling kepada Ananda. Tapi sebelumnya Ananda sudah enggak melakukan layanan konseling? Belum, Bu. Belum. Iya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas layanan konseling, perlu kita ketahui apa sih itu layanan konseling individual ya, juga dengan asas-asas yang harus diperhatikan dalam bimbingan atau layanan konseling individual ini ya. Jadi di sini konseling individual adalah merupakan layanan yang diberikan oleh konselor, yaitu Ibu sendiri sebagai konselornya, kepada konseling, yaitu Ananda sendiri, pada konseli ya, pada konseli yaitu Ananda sendiri, dengan bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, ya, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak. Ini kita lakukannya secara langsung ya, secara tatap muka, ya. Iya. Adapun yang perlu diperhatikan dalam konseling individual ini adalah beberapa asas, ya. Yang pertama, asas keterbukaan, di mana Ananda sebagai konseli harus mempunyai etikat untuk keterbukaannya, menceritakan masalah yang dihadapi oleh Ananda kepada Ibu, ya. Kemudian jangan merasa takut, jangan merasa ragu ya untuk menceritakan masalah-masalah yang Ananda hadapi. Karena kalau masalahnya sudah diberikan atau sudah dikeluarkan, diberitahu ke Ibu, otomatis nanti kita akan punya jalan keluarnya. Tapi kalau Ananda tidak ada keterbukaan untuk membuka suatu masalah, maka solusi yang akan kita temui itu agak sulit.
Ya. Iya, Bu. Yang kedua itu adalah asas asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini, Ananda itu masalah yang Ananda hadapi, masalah yang Ananda sudah ungkapkan ke ibu, itu akan dijaga kerahasiaannya oleh ibu ya. Ibu itu tidak akan membocorkan, baik itu di kalangan teman-teman Ananda ataupun di kalangan teman-teman guru ya. Jadi sifatnya itu rahasia ya, konseling ini sifatnya rahasia ya. Iya. Yang selanjutnya itu adalah kesukarelaan. Nah, Ananda untuk mengadakan konseling di sini, mengikuti konseling di sini itu adalah sukarela, ya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, kira-kira dari pengertian konseling dan asas-asas yang harus diperhatikan di sini, apakah Ananda siap mengikuti kegiatan konseling? Baik, siap, Bu. Siap. Ya. Tanpa ada keterpaksaan ya. Iya. Oke, kalau Ananda sudah siap untuk mengikuti layanan konseling individual ini, Ananda harus menandatangani surat persetujuan ya, pelaksanaan konseling individual. Nah, silahkan ini diisi di sini. Oke, kalau sudah surat pernyataan persetujuan sudah ditandatangani oleh Ananda, berarti sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita ya, yaitu kegiatan layanan konseling individu. Iya. Ya. Tapi kegiatan kita ini nanti akan yang pertama, langkahnya itu yang pertama adalah konseli atau Ananda itu dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang Ananda hadapi. Kan tadi masalahnya sering terlambat ya. Iya. Nah, nanti di sini Ananda itu mengidentifikasi apa sih atau alasan apa sih Ananda sehingga sering terlambat datang ke sekolah. Ya. Iya, Bu. Kemudian nanti untuk yang kedua adalah Ananda menceritakan aktivitas keseharian Ananda ya. Ibu mau dengar nanti aktivitas keseharian Ananda seperti apa ya. Kemudian nanti Ananda mengisi jurnal harian yang baru ya. Jurnal harian yang baru untuk untuk kita bisa melihat perubahan dari aktivitas Ananda keseharian yang ini sama yang akan dilakukan ya. Iya, Bu. Kemudian nanti Ananda akan mengisi kontrak perilaku ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu satu-satu ya. Nah, tapi sebelum Ananda mengidentifikasi masalah yang Ananda hadapi, kira-kira dengan keterlambatan Ananda yang kemarin itu, Ananda merasa nyaman atau enggak? Tidak, Bu. Tidak nyaman? Iya. Ya. Terus dampak yang Ananda hadapi ketika sering terlambat sekolah itu seperti apa? Banyak sekali, Bu. Seperti saya sering dikunciin gerbang, kadang dihukum, juga berdiri di lapangan ya. Iya, Bu. Kadang juga pas belajar tidak fokus, Bu. Tidak fokus di kelas, sering ngantuk, Iya, Bu. tertidur. Berarti kalau Ananda terlambat datang ke sekolah, setiap di pagi harinya itu kan biasa kita ngadakan imtak ya. Iya. Ananda enggak dapat ikut imtak. Sudah selesai baru saya sampai, Bu. Oh, berarti kegiatan imtak siswa baru Ananda datang ke sekolah. Iya. Iya.
Biasanya, oke, sekarang silahkan Ananda mengidentifikasi masalah yang menyebabkan Ananda itu sering datang terlambat. Ya, Bu, sering begadang, selalu keasikan main handphone di malam hari, Bu. Akhirnya, Jadinya tidurnya malamnya kurang, terus berdampak pada saat bangunnya itu terlambat, Bu. berarti Ananda masalahnya terlambat bangun tidur ya. Bu. Biasanya Ananda terlambat bangun tidurnya itu kira-kira jam berapa? Jam 6-an, Bu. Jam 6. Iya. Oh, enggak sholat subuh. Jarang, Bu. Kesiangan ya. Iya, saking sholat kesiangan. tapi kesiangan. Apakah Ananda tidak pernah misalkan bangun subuh ya, bangun sholat subuh terus tidur lagi? Tidak pernah seperti itu? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Berarti selalu molor tidurnya. Iya. Nah, ya, akhirnya sholat subuh pun kesiangan. Iya. Gitu. Iya, Bu. Jadi permasalahannya Ananda, kalau berangkat sekolah itu Ananda sendiri atau pakai motor, jalan kaki atau dianterin sama orang tua atau Sendiri, nebeng? Bu. Sendiri, pakai motor sendiri. Iya. Iya, berarti kalau fasilitas dari orang tua sudah disiapkan ya. Iya, Bu. Tinggal Ananda saja yang belum bisa memanage waktu dengan baik ya. Iya. Jadi ini permasalahan yang Ananda hadapi ini adalah karena telat bangun ya, telat bangun tidur, bangunnya jam 6, padahal ya sebenarnya jam 6 itu waktu kita berangkat ke sekolah ya. Karena di sekolah kita itu aturannya jam 6.20 itu sudah ada di sekolah. Ya. Karena jam 6.30 aktivitas sekolah sudah dimulai ya. Berarti Ananda kalau nyampe sekolah itu jam berapa? Kadang jam 6 sudah lebih 40-an, Bu. Jam 6.40. Berarti molor waktunya itu dari jam aktivitas sekolah 10 menit ya. Ya, pantas enggak bisa ikut imtak ya. Karena imtak kita mulai jam 6.30 ya. Ya. Oke, kalau begitu sekarang Ibu pingin denger deh keseharian Ananda itu seperti apa? Ya, dari bangun paginya langsung pergi sekolah, terus di sekolah itu kan belajar, terus pulangnya jam 1-an, pulang sekolah itu langsung tidur, sorenya kalau ada eskul ya ikut eskul, kalau enggak ya main. Ya, terus maghribnya ngaji sampai setelah isya, terus setelah isya itu main game lagi, nonton lagi. Main game, nonton lagi, nonton drakor ya, anak-anak muda main game. Nggak pernah bantu orang tua beres-beres? Jarang, Bu. Jarang, ya. Jadi dari aktivitas Ananda ini kira-kira mau berubah atau enggak? Mau banget, Bu. Kenapa? Supaya saya lebih baik dari yang kemarinnya lagi. Oh iya, jadi Ananda ingin merubah pola hidup Ananda ya? Iya. Yang kemarinnya tidurnya mungkin agak malam ya? Iya. Sebenarnya Ananda tahu nggak kalau tidur yang baik itu jam berapa? Kayaknya di bawah 12-an, Bu. Ya, jadi tidur yang baik untuk mengistirahatkan kepala, kemudian saraf-saraf yang lain, itu tidur yang baik itu jam 10 malam ya. Di atas jam 10 malam itu agak kurang baik gitu ya. Iya, Bu. Jadi kira-kira Ananda siap enggak bangun jam 10 tidur jam 10 malam? Iya, siap. Siap ya? Iya. Ya. Jadi di sini kita harus, berarti Ananda itu harus merubah pola hidup Ananda yang mulai mungkin kemarin tanpa ada jadwal ya, jadwal. Jadi biar Ananda itu bisa memanage waktu dengan baik, otomatis Ananda itu harus belajar hidup dengan memanage waktu yang baik dan benar ya. Baik. Oke, silahkan untuk isi ini jadwal harianku ya.
Sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau gitu silahkan dibacain untuk aktivitasnya yang baru. Baik, untuk aktivitas saya yang baru, saya akan mulai dari jam 4.25 bangun untuk sholat subuh, jam 5.50 persiapan berangkat ke sekolah, jam 6.20 berangkat ke sekolah, jam 6.30 ikuti kegiatan di sekolah, jam 1 pulang sekolah, jam 1.30 makan dan istirahat, jam 2 tidur siang, jam 3 persiapan sholat asar, jam 3.30 persiapan pergi ekskul. Kalau tidak ada ekskul, bantu orang tua untuk bantu di rumah. Jam 6.20 sholat maghrib, jam 6.30 pergi ngaji, jam 8.40 pulang ngaji, jam 9 persiapan perlengkapan sekolah untuk besok dan lihat-lihat PR kalau ada, sambilan main HP sebentar, terus jam 10-nya tidur. Oke. Baik, Bu. Ini kegiatan harian Ananda yang baru ya. Iya. Jadi di kegiatan harian yang baru ini Ananda itu akan dapat perubahannya. Yang pertama itu bangun pagi jam 4.25 ya untuk sholat subuh. Yang kemarin Ananda itu bangunnya jam 6. Jam 6-an. Kemudian jam 5.50 persiapan berangkat ke sekolah. Nah, tadi berangkatnya jam 6.40. nyampenya jam 6.40 Ya. tadi ya. Ini jam 6.20. Nah, jam 6.20 ini berarti sudah berangkat ke sekolah. Iya. Ya, supaya tidak terlambat lagi. Biar bisa nyampenya jam 6.25 gitu ya. Iya, Bu. Nyampenya. Atau jam 6.30 pas ya nyampe di sekolah. Karena jam 6.30 itu kita sudah mulai aktivitas belajar di sekolah. Itu aktivitas pertama imtak ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian istirahat jam siang jam 13 pulang sekolah. Oke, siang makan siang terus istirahat ya. Kemudian tidur siang, kemudian jam 15.15 persiapan sholat asar. Kemudian persiapan pergi ekskul kalau ada ekskul ya. Tetapi kalau tidak ada ekskul, bantu-bantu orang tua di rumah ya. Kemudian jam 18.20 sholat maghrib, jam 18.30 pergi mengaji, pulangnya jam 19.40 ya. Kemudian jam 20 persiapan perlengkapan sekolah untuk besok ya, biar tidak keburu-buru. Kan biasanya kalau kita persiapkan perlengkapan sekolah kita di pagi hari, nanti itu salah satu penyebab kita untuk terlambat sekolah ya, karena terburu-buru. Kadang nanti kalau udah nyampe di sekolah ada barang yang kita lupa, kadang pulpen kita lupa, bawa buku ini yang satu juga lupa. Jadi perlu untuk prepare perlengkapan sekolah itu di malam hari. Ini sudah ada perubahannya ya. Kemudian jam 21:22 tidur malam. Nah, nanti persiapan tidur ini bolehlah Ananda itu ngecek-ngecek handphone sedikit ya, mungkin ada informasi dari sekolah, dari teman-temannya, atau mau hibur sedikit boleh ya. Tapi harus bisa mengontrol diri, harus tahu batasan diri, batasannya sampai jam berapa nontonnya ya. Kemudian jangan sampai berlarut-larut ya untuk main handphone. Kadang main handphone itu memang agak membuat kita candu ya. Ya, tapi kalau kita bersikeras di dalam hati kita mengatakan jam segini saya harus selesai nonton dan saya akan tidur. Insya Allah ya. Terus kita punya prinsip seperti itu, pegangan. Ya, biar kita bisa mengontrol waktu dengan baik atau memanajemen waktu dengan baik. Oke? Baik, Bu. Ini tulis namanya di atas belum? Tulis namanya. Nah, dengan adanya aktivitas yang baru ini atau agenda harian untuk Ananda benar-benar besok jalanin ya, supaya Ananda mendapatkan perubahan perilakunya. Mulai dari yang sering terlambat ya, seperti kata-kata guru piket, guru
wali kelas ya, kemudian guru mapelnya juga ya. Ini biar tidak terlambat lagi ya. Kemudian yang sekarang kita ada kontrak tingkah laku. Nah, karena Ananda ini mau ada perubahan ya, untuk menjadi yang lebih baik, untuk bisa memanage waktu yang lebih baik, berarti kita ada kontrak tingkah laku. Bagaimana tingkah laku Ananda yang kemarin biasa datang terlambat itu akan mencoba untuk tidak datang terlambat lagi. Nah, iya, ini silahkan diisi, nanti dibacakan ya. Dasar dari sini, langsung ke sini. Ya. Nah, perubahan yang diinginkan itu apa tadi? Seperti tidak terlambat datang sekolah lagi ya. Tidak terlambat. Terus oke. Ya. Jadi ini surat kontrak tingkah laku ya. Adapun tingkah laku yang ingin dirubah yaitu adalah tidak akan terlambat datang lagi ke sekolah ya. Kemudian tidurnya tidak di atas jam 12 malam ya. Kemudian bangunnya lebih awal yaitu jam 4 bangunnya ya, biar sholat subuhnya juga tidak molor ya. Kemudian belajar dengan baik ya, tidur belajar dengan baik biar aktivitas semuanya berjalan lancar. Oke, silakan ditandatangani, kemudian ini dibaca ini. Oke, ini dibaca silakan. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya dapat memenuhi tugas-tugas di atas dan tidak ada keluhan dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru piket. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan hadiah dari ibu. Nah, kontrak tingkah laku ini mulai dari tanggal besok ya, tanggal 11 dan akan berakhir di tanggal 25. Itu uji cobanya itu 2 minggu. Baik, Bu. Ya, nanti kalau Ananda berhasil, insya Allah akan ibu ada hadiah untuk Ananda ya. Baik. Tetapi kalau tidak berhasil, berarti Ananda kita tindak lanjuti dengan layanan-layanan selanjutnya ya. Oke. Sekarang setelah kontrak tingkah laku ini ditandatangani oleh Ananda, berarti sekarang kita ke tahap akhir ya, yaitu mengisi evaluasi. Langsung ini aja. Ya, coret. Terus lanjut. Oke. Sekarang silahkan Ananda simpulkan ya, simpulkan kegiatan kita hari ini. Jadi saya belajar manajemen waktu itu merupakan salah satu usaha kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenang, senang, dan lebih baik, Bu. Ya, jadi kesimpulannya belajar memanajemen waktu itu adalah merupakan salah satu usaha kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Oke, sekarang untuk kesannya. Kesan dari saya setelah konseling ini, setelah mengikuti konseling saya merasa lebih lega, tenang, dan tahu cara manajemen waktu lebih baik, Bu. Oke, jadi kesan yang Ananda dapatkan setelah kita adakan layanan konseling, Ananda udah merasa baik ya, lebih baik, ya, Bu. lebih tenang ya.
kemudian juga lebih bersemangat ya, untuk lebih bersemangat. Nah, dari kegiatan kita hari ini yang Ibu harapkan dari Ananda, kesungguhan Ananda untuk merubah perilaku Ananda ya. Jadi Ananda harus benar-benar ingin merubah perilaku Ananda dengan memanage waktu yang lebih baik. Mulai dari harian Ananda mungkin yang agak berantakan menurut Ananda tadi ya, yang tidurnya semau-maunya jam berapa, bangunnya pun semau-maunya ya. Akhirnya terlambat sekolah pun terjadi ya, keterlambatan dalam sekolah pembiasaannya. Nah, jadi sekian, cuman ini yang Ibu sampaikan untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu ucapkan karena Ananda sudah bersedia mengikuti layanan konseling individual ini. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, Messi. Ya, yuk silakan.